Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Raffi Taufik Rahman dari Paralel 2 kelompok 8 dengan NIM M040324183. Di sini saya akan presentasikan untuk hasil analisis UX dari chatbot untuk di website Lion Air. Untuk tugas desain pengalaman pengguna, eh, tugas akhirnya sesi watch. Oke, jadi untuk gambaran umumnya, eh, si Lion Air ini fokusnya itu pada evaluasi untuk rancangan ulang ya, untuk UX atau user experience pada website Lion Air itu. Nah, tes utamanya itu adalah menggunakan fitur chatbot AI untuk mendapatkan rekomendasi penerbangan, mencari informasi, atau bisa juga untuk reschedule gitu. Lalu untuk deskripsi singkatnya itu, dengan tes ini pengguna nanti bisa menanyakan em, pertanyaan gitu ke AI-nya dengan jawabannya instan gitu tanpa harus em, membaca dari peraturan dari maskapainya sendiri gitu. Konteks penggunaannya itu tes ini digunakan saat misalnya dia lagi buru-buru gitu ya dalam perjalanan dalam waktu dekat, baik untuk bisnis atau liburan, dan kondisi emosional emosional penggunanya itu bisa variasi dari santai, bisa juga buru-buru, bisa panik atau misalnya mepet gitu, dan butuh kepastian biaya secara mendadak. Nah, untuk perangkat dan lingkungan, ini umumnya itu diakses melalui smartphone ataupun laptop dengan kondisi internet yang variasi. Nah, karena website yang kita jadi patokan itu adalah desktop, jadi di sini untuk pengujiannya kita menggunakan desktop. Namun, untuk tampilannya sendiri nanti bisa dikembangkan ke ponsel gitu, karena tampilannya kan seperti chat di smartphone. Dan untuk lingkungannya bisa di tempat yang tenang seperti rumah atau kantor, atau tempat yang ramai dan penuh distraksi seperti di bandaranya itu sendiri atau di perjalanan ini. Untuk stakeholder itu ada tiga. Pertama ada penumpang atau penggunanya, yang mereka itu kan merasakan langsung gitu kemudahan atau kesulitan dari interaksinya. Yang kedua ada tim IT atau developer, mereka itu bertanggung jawab atas integrasi si sistem AI ini. Lalu ada tim UX yang merancang alur interaksi agar asisten AI benar-benar mempermudah penggunanya gitu. Lalu untuk target user itu kita menargetkan individu yang berusia produktif yaitu dari 20 sampai 60 tahun yang sering bepergian, sensitif terhadap harga dan waktu, serta terbiasa menggunakan platform digital. Tes ini tuh sangat penting karena kalau misalnya dalam keterbatasan waktu pengguna, AI ini bisa membantu karena dia jawabannya itu bisa instan dan bisa memfasilitasi pengambilan keputusan pembelian tiket dengan cepat. Nah, merujuk pada Price, Rogers, dan Sharp pada tahun 2015, dalam interaction design, beyond human computer interaction, identifikasi pemangku kepentingan atau stakeholder sangat krusial dalam ranah CHCI itu sendiri, human computer interaction. Hal ini karena perancangan sistem yang optimal wajib memperhitungkan setiap pihak yang merasakan imbas dari eksistensi sistem tersebut, bukan sebatas pada pengguna akhirnya aja gitu. Tujuan pertama penggunanya yang utamanya itu adalah mendapatkan informasi spesifik dan rekomendasi penerbangan yang paling relevan secara instan untuk melakukan booking dan menanyakan hal lain gitu. Nah, seperti ini tujuan mendukungnya yaitu memahami fasilitas, memastikan jadwal, serta menghindari kesalahan dalam pembelian tiket. Usability dan UX goals-nya, untuk usability goals itu ada efficient to use, seberapa efisien pengguna dalam mencari informasi melalui chatbot tanpa harus baca PDF dan lain-lain gitu. Lalu ada safe to use, apakah sistem itu mampu mencegah penggunanya terjebak dari looping dan juga memudahkan untuk kembali ke topik sebelumnya gitu. Easy to learn, seberapa mudah pengguna pertama kali memahami cara interaksi dengan chatbot, baik melalui navigasi ataupun ketikan bahasa natural. Lalu ada have good utility. Apakah fitur dan respons yang diberikan chatbot benar-benar membantu penumpang gitu yang sedang terburu-buru untuk menyelesaikan kendala penerbangannya secara instan. Untuk UX goals-nya itu ada pertama ada kepercayaan atau trust. Pengguna merasa yakin bahwa informasi yang diberikan oleh chatbot itu benar gitu dan terpercaya. Yang kedua ada ketenangan atau reassurance. Pengguna merasa tenang karena mendapat panduan dan respons yang jelas ketika menghadapi situasi mendesak. Nah, lalu ada kepuasan atau satisfaction. Pengguna merasa puas karena interaksi dengan chatbot untuk mencari rekomendasi destinasi berjalan lancar, cepat, dan sesuai dengan harapan. Nah, ini selaras dengan konsep emotional design yang dikemukakan oleh Don Norman tahun 2004 dalam emotional design, di mana produk yang baik tidak hanya fungsional, tapi juga membangun kepercayaan dan rasa aman bagi penggunanya. Lalu ada masalah atau risiko jika tidak ada rancangan yang baik. Nah, pengguna bisa merasa frustasi, panik, dan kehilangan kepercayaan terhadap Lion Air. Hal ini berisiko besar kepada tingkat keberhasilan transaksi atau drop off, di mana pengguna akan menutup aplikasi dan beralih ke platform yang lain gitu. Dan atau beralihnya ke si call center.
Lalu untuk metode penelitian, saya melakukan wawancara secara langsung dengan menggali pengalaman masa lalu penggunanya saat menghadapi kendala penerbangan. Ekspektasi mereka ya terhadap asisten ideal itu adalah seperti ChatGPT yang dia bisa memahami bahasa natural dan juga mereka juga memberikan alasan gitu kenapa mereka ragu saat saat menggunakan si bot ini. User juga mengerjakan tesnya secara langsung dan diobservasi oleh peneliti. Mengapa dilakukan? Nah, berlandaskan prinsip user-centered design, kita tidak berdesain berasumsi pada diri sendiri, melainkan harus membangun empati terhadap mental model pengguna, yakni ekspektasi kognitif tentang bagaimana suatu sistem seharusnya bekerja sebelum mereka menyentuh sistem tersebut. Task-based usability testing. Pengujian moderated selama 15 menit menggunakan senario spesifik tanpa instruksi teknis. Contoh misalnya mengecek biaya side reschedule atau aturan bagasi untuk melihat interaksi asli pengguna dengan sistem saat ini. Alasannya ya melandaskan dari metode observasi perilaku aktual, apa yang pengguna katakan seringkali berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Dengan tes ini kita bisa secara objektif melihat titik error, kebingungan antar muka, dan waktu di mana bounce rate-nya terjadi. Nah, berikut ini untuk pertanyaan wawancara. Em, dari yang terkirim pertanyaannya dan ini yang tiga ini adalah jawaban dari ketiga responden. Ini untuk dokumentasi saat melakukan wawancara. Ini untuk empathy mapnya dari responden satu, ada here's-nya. Sini bisa lihat. Misalnya di responden satu, dia mendengar kalau bahwa layanan asisten itu seharusnya bisa merespon bahasa simple dan mendengar pernah melihat iklan tentang Lion Air ketika mencari tiket pesawat di internet, lalu pernah diberitahu oleh teman tentang pesawat Lion Air, tentang eh, apa yang bisa dilakukan oleh pesawat Lion Air gitu. Lalu mengetahui tentang Lion Air ketika mencari informasi penerbangan di website. Lalu dia melihat tampilan website terlihat seperti halaman berita, melihat bot hanya membalas dengan pilihan menu, please select what you need gitu. Lalu melihat kiriman file dokumen berjudul airline information.pdf. Melihat teks panduan yang padat saat PDF-nya itu dibuka gitu. Lalu untuk say and does, itu dia mengatakan bahwa fitur si chatbot ini sulit ditemukan, mengatakan tampilan website yang membingungkan, mengatakan, wih banyak banget yang ditanyainnya, mengatakan ini kenapa dikasih PDF, males banget bacanya. Lalu untuk think and feels itu mereka merasa bingung ketika mencari menu chatbotnya, merasa bingung saat pertanyaan naturalnya tidak direspon sistem. Maksudnya itu saat menggunakan bahasa sehari-hari gitu. Lalu mengira website tersebut hanya website berita dan merasa proses menjadi menyulitkan ketika sedang terburu-buru. Lalu em, proses bertanya terhambat kewajiban mengisi form data diri. Jadi di awal diminta data diri dulu baru kita boleh bertanya. Lalu ada sistem bot kaku tidak bisa merespon seperti ngobrol biasa. Lalu ada informasi harga tersembunyi dalam PDF bukan dijawab langsung gitu. Lalu harus mengulang secara manual setiap kali mengecek tiket. Lalu ada interaksi luas layaknya bertanya pada customer service di bandara. Bot bisa merespon langsung tanpa kebingungan saat diberi instruksi, mendapatkan jawaban spesifik tanpa perlu membaca panduan manual dan proses pencarian informasi menjadi sangat ringkas dan cepat. Sebenarnya mirip-mirip untuk masing-masing responden ya. Lalu ada customer journey map. Di sini untuk responden satu, nah before actionnya itu dia pertama menyadari adanya kemungkinan berubah dan butuh mengecek biaya reschedule. Lalu dia berpikir dia mau tanya aja ke chatbot biar gampang gitu kayak ngobrol. Lalu pain pointnya itu adalah kesulitan menemukan jawaban spesifik di halaman utama website. Makanya dia mau langsung ke si chatbotnya gitu. Lalu untuk starting atau memulainya, pertama dia membuka fitur chat dan mengetik pertanyaan panjang terkait biaya reschedule. Lalu dia berpikir, ini kenapa langsung, ini nanya pasti langsung bisa gitu, kayak nanya ke ChatGPT. Lalu ternyata bot tidak merespons kalimat natural gitu dan malah minta data identitas di awal-awal. Nah, saat sedang melakukan, dia melewati dia selesai mengisi pertanyaan data diri, lalu mencoba mencari opsi menu yang sesuai. Lalu dia berpikir, wah banyak banget yang ditanya gitu. Dia kebingungan, harus mengikuti pain point-nya itu harus mengikuti alur pertanyaan bot yang bertele-tele dan kaku. Critical momennya itu adalah ketika menerima dan melihat file dokumen PDF, airline information.pdf. Ini kenapa dikasih PDF, malas banget bacanya gitu. Lalu dia frustasi, pain point-nya itu adalah diberikan file mentah, alih-alih jawaban langsung gitu. Lalu setelahnya dia menutup PDF tersebut dan beralih ke Google untuk mencari informasi sendiri atau ke call center. Dia berpikir mending aku cari Google aja sekalian gitu, karena dikasihnya PDF-nya dan kita tidak bisa memastikan gitu informasi di PDF yang mana yang valid dengan kondisi kita.
seperti itu. Nah, titik kegagalan terbesarnya itu adalah ketika set starting atau sistem gagal mengenali intensi dari kalimat natural pengguna atau bahasa sehari-harinya gitu ya. Lalu untuk titik beban kognitif tertingginya itu ketika pengguna dituntut membaca dan mencari sendiri letak jawaban di dalam dokumen PDF. Lalu untuk titik emosi negatifnya itu ada pada after, di mana pengguna merasa tidak dibantu, membuang waktu dan memiliki saluran bantuan lain dan memilih saluran bantuan lain. Kira-kira untuk responden 2 dan 3 juga agak mirip-mirip untuk responnya. Nah, lalu dari ketiga responden itu ditemukan sintesis temuan di mana 3 dari 3 user mengalami kelebihan beban kognitif dan frustasi karena sistem respon pencari informasi spesifik dengan mengirimkan dokumen PDF atau tautan alih-alih ringkasan jawaban yang diperlukan gitu. Lalu 3 dari 3 user mengalami proses pencarian yang tidak efisien karena sistem memaksa melewati navigasi menu template yang kaku itu untuk menanyakan satu hal sederhana. Lalu 2 dari 3 user mengalami kegagalan sistem saat mencoba menggunakan input bahasa sehari-hari dan atau menanyakan dua konteks sekaligus karena bot tidak bisa memproses kalimat natural itu. Lalu 2 dari 3 user mengalami disorientasi navigasi yang menyebabkan mereka terjebak pada looping menu awal atau tidak sengaja menutup chat gitu saat mencoba kembali ke langkah sebelumnya. 3 dari 3 user mengalami keengganan untuk menyelesaikan tes menggunakan chatbot dan menyatakan preferensi untuk beralih ke saluran lain seperti Google ataupun ke customer service akibat keburuknya kualitas interaksi dengan chatbot. Untuk klasifikasi masalah, yang pertama untuk mental model mismatch. 3 dari 3 user itu berespektasi fitur chatnya seperti LLM itu, Large Language Model, tapi sistem justru merespons secara kaku berbasis role-based menu gitu. Lalu ada cognitive load tinggi, di mana 3 dari 3 user dipaksa mengunduh dan membaca sendiri dokumen PDF atau link redirect yang berisi puluhan halaman di layar kecil hanya untuk mendapatkan informasi yang singkat seharusnya gitu. Lalu ada ambiguitas label. 3 dari 3 user merasa penamaan menu navigasi seperti airline information yang terlalu umum dan tidak memberikan petunjuk jelas apakah opsi tersebut berisi rincian dan schedule, ketersediaan kursi, atau sekedar aturan umumnya aja gitu. Lalu ada navigasi yang membingungkan. 2 dari 3 user merasa ketiadaan fitur undo atau tombol kembali yang jelas dalam UI chat membuat user harus membuang waktu mengulang proses dari awal setiap kali salah menekan tombol menu. Jadi kalau dia sudah masuk ke suatu opsi, dia mau mundur satu langkah itu tidak bisa, tapi harus balik ke home gitu. Dan itu bikin looping yang frustasi. Lalu ada ketidakjelasan feedback system, di mana 2 dari 3 user merasa ketika sistem gagal memahami input ketika user, bot tidak memberi panduan yang benar, dan kan hanya mengulang template dari awal-awal. Dia nggak mau mengoreksi kita gitu. Lalu ada faktor emosional. 3 dari 3 user merasa timbulnya rasa panik, lelah, dan merasa tidak dibantu karena interaksi dengan chatbot terasa membuang waktu saat menggunakan sedang buru-buru. Lalu untuk top 3 UX issues prioritas, itu yang pertama ada ketidakjelasan informasi sistem setelah problem setting gitu. Setelah yang ini. Nah ini setelah after ya. Ya, di mana user kesulitan mendapatkan kepastian informasi spesifik secara instan karena sistem itu justru memberikan dokumen PDF yang banyak halamannya atau eh, link redirect yang haruskan user itu membaca sendiri. Lalu ada navigasi pengajuan tidak sesuai ekspektasi user, di mana user gagal mengekspresikan kendala yang kompleks dan spesifik karena sistem mengunci interaksi pada navigasi yang tombolnya itu kaku dan tidak mampu memproses natural language gitu. Lalu ada ambiguitas fungsi tombol pada proses pengajuan, di mana user membuang banyak waktu dan sering kehilangan konteks pencarian karena struktur menunya itu berputar-putar. Akibat label yang ambigu, di mana ditambah ketiadaan fitur navigasi yang mudah untuk meralat pilihan menu sebelumnya. Lalu ada user persona map. Nah, di sini untuk personanya, saya buat namanya Asep. Asep itu adalah orang yang sibuk, memiliki jadwal dinamis, dan sangat menghargai efisiensi waktu. Ia sering menggunakan Line Air karena harganya terjangkau dan jadwalnya lumayan banyak gitu. Asep udah kebiasa dengan teknologi seperti asisten AI dan sangat membenci sistem birokrasi digital yang kaku atau terbelit-belit. Lalu, jobs to be done. Tesnya itu adalah mendapatkan informasi instan terkait nominal harga pasti tanpa harus telepon call center. Lalu membandingkan harga atau rute secara cepat untuk mengambil keputusan transaksi mendadak saat kondisi sedang urgent. Untuk use case-nya, yang pertama, Asep sedang dalam perjalanan dan mendadak tahu bahwa jadwal kerjanya mundur, sehingga ia harus reschedule penerbangan untuk esok hari. Lalu ada ia membuka chatbot Lion Air lewat HP-nya, lalu mengetikkan pertanyaannya, menggunakan bahasa sehari-hari dengan ekspektasi dapat jawabannya dengan instan gitu.
Lalu Asep ingin langsung disajikan perbandingan harga reschedule tanpa harus buka tab baru atau mengunduh file tambahan. Untuk problem dan pain-nya, Asep ini diberikan file PDF yang tebal atau link redirect ya, yang haruskan dia mencari sendiri gitu informasi yang dibutuhkan. Lalu sistem chatbot yang sangat lambat dan kaku, hanya berputar-putar di menu navigasi utama. Lalu harus mengulang seluruh percakapan dari awal jika salah menekan satu tombol menu. Untuk gainsnya, dia mengharapkan bisa mendapatkan asisten yang bisa menangkap maksud dari kalimat bahasa sehari-hari. Lalu sistem juga mau mampu merangkum informasi dari buku panduan yang panjang menjadi satu kalimat pendek seperti ChatGPT gitu. Lalu dia ingin komunikasi yang cerdas, profesional, dan terasa seperti ngobrol dengan customer service. Nah, kira-kira seperti ini untuk mood boardnya. Yang pertama, dia mau cari tiket murah kembali dengan harga reschedule-nya sekalian dong. Lalu dia malah dikasih file PDF, malas banget gitu. Dah. Dia cuma mau butuh angkanya aja gitu, bukan mau nyari informasi spesifiknya dulu. Untuk influence-nya, pengalaman Asep ini berdasarkan dari pengalaman Asep berinteraksi dengan layanan AI seperti ChatGPT yang memberikan jawaban luas, akurat, dan juga sangat cepat. Gitu. Untuk trendsnya, trends conversational UI, di mana pengguna lebih menyukai interaksi berbasis teks obrolan natural dibandingkan dengan navigasi rule-based click gitu. Untuk POV map-nya sebagai user, itu adalah traveler dengan jadwal dinamis yang sedang terburu-buru mencari informasi penerbangan spesifik seperti nominal denda, reschedule, atau bagasi. Nah, untuk needs-nya, mendapatkan jawaban spesifik dan instan berupa angka pasti menggunakan bahasa sehari-hari, tanpa harus mengunduh dan mencari sendiri dalam dokumen PDF. Lalu untuk insight-nya, user merasa frustasi dan membuang waktu jika harus menavigasi menu kaku dan membaca dokumen panjang di layar HP yang kecil. Ia ingin interaksinya itu efisien dan langsung pada intinya seperti ngobrol ke customer service. Lalu untuk point of view Madlib, mana adalah pertama seorang traveler jadwal penerbangan yang dinamis yang buru-buru, dia ingin mendapatkan jawaban spesifik karena dia merasa merasa dibantu dengan efisien tanpa membuang waktu. Berikut untuk How Might We Map. Yang pertama, bagaimana kita memudahkan user saat mencari informasi penerbangan di website, lalu bagaimana membuat chatbot lebih pintar dan cepat merespon keluhan, tingkatkan kepuasan dan kepercayaan user saat menggunakan fitur chatbot. Yang ini terlalu terlalu general gitu. Lalu untuk yang terlalu spesifik itu bagaimana kita memasang tombol undo di setiap percakapan agar bisa meralat salah klik menu. Bagaimana kita ada fitur rangkum otomatis maksimal 3 baris dari PDF yang diberikan gitu. Nah, untuk yang cocoknya itu adalah kita bisa membantu user mendapatkan nominal secara instan tanpa membaca dokumen PDF panjang. Dan juga kita bisa mencegah user kehilangan konteks dan mengulang percakapan dari awal ketika mereka ingin mengubah topik. Nah, untuk evaluasi yang paling relevan itu bagaimana cara bantu user mendapatkan nominal secara instan tanpa baca dokumen panjang gitu. Nah, untuk outcome-nya bagaimana kita merancang asisten percakapan yang mampu mengekstrak kebijakan maskapai menjadi jawaban spesifik dan instan melalui bahasa sehari-hari agar penumpangnya tidak perlu lagi baca dokumen yang membingungkan. Gitu. Untuk ideation-nya, di sini design opportunity, di mana pain point-nya itu tadi adalah chatbot memberikan jawaban file PDF yang panjang. User requirement-nya adalah jawaban teks yang instan, ringkas, dan langsung terbaca. Nah, how might be, bagaimana kita menyajikan informasi spesifik secara langsung tanpa harus mengunduh PDF gitu. Lalu ada pengguna sering terjebak dalam looping di menu utama, di mana requirement-nya kita perlu navigasi yang fleksibel dengan opsi tombol kembali atau batal yang jelas. Lalu untuk desain opportunity, bagaimana kita merancang alur navigasi yang mencegah pengguna terjebak looping. Atau pain point selanjutnya, yaitu chatbot gagal memahami pertanyaan yang diketik dengan bahasa sehari-hari. Requirement-nya, chatbot harus cerdas ya, dan mampu menangkap maksud atau konteks itu secara natural. Dan desain opportunity-nya, bagaimana kita meningkatkan pemahaman bahasa chatbot agar interaksinya sealamiah dengan manusia. Nah, desain requirement-nya di sini untuk yang mengenai informasi spesifik, itu chatbot harus mampu menampilkan ringkasan informasi dalam bentuk teks. Lalu sistem juga harus mengekstrak informasi dari dari dokumen menjadi poin-poin. Lalu ada link atau dokumen PDF yang panjang hanya diberikan sebagai opsi tambahan aja. Lalu untuk alur navigasi gitu, sistem harus memiliki batas toleransi error. Misalnya kalau bot 2 kali nggak paham gitu, 2 kali berturut-turut nggak paham konteks dari usernya, itu sistem otomatis diarahkan ke live agent atau ke customer service gitu.
Lalu pengguna harus dapat mengubah pola pilihan topik tanpa perlu ngulang dari awal lagi gitu. Lalu untuk meningkatkan pemahaman bahasa chatbot itu sistem harus mampu mendeteksi maksud dari ketikan bahasa sehari-hari atau natural language. Lalu sistem harus mampu mengonfirmasi maksud pengguna jika ambigu. Jadi dia bertanya balik untuk apa sih maksud dari si penggunanya gitu. Lalu sistem harus mengingat konteks percakapan sebelumnya dalam satu sesi obrolan yang sama. Untuk ideation prosesnya, untuk tujuannya eh, dari tiga masalah utama itu, yaitu kita perlu jawab yang paling utama itu adalah jawaban berupa file PDF panjang, pengguna yang terjebak dalam looping, dan kegagalan chatbot dalam memahami bahasa sehari-hari gitu. Untuk metode ideationnya itu kita menggunakan brainstorming dengan eksplorasi berbagai kemungkinan solusi yang dapat memenuhi desain requirement. Outputnya ada tiga alternatif solusi. Yang pertama, implementasi Smart Info Card dan carousel di ruang obrolan. Jadi informasi dari PDF yang sebelumnya panjang kita ubah menjadi info card atau carousel gitu. Kelebihannya itu dia bisa mempercepat pengguna mendapatkan informasi, bisa mengurangi beban kognitif, dan bisa membuat tampilan ruang obrolannya atau chatnya itu menjadi lebih modern dan rapi. Tapi kekurangannya itu kita butuh sinkronisasi database yang kuat agar teksnya itu up to date, dan pengembangan UI custom dalam ruang obrolan yang menggunakan carousel itu membutuhkan effort teknis yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah penambahan navigasi jalan keluar atau tombol yang back tadi ya. Detailnya itu adalah mendirikan tombol aksi permanen di mana kita bisa eh, back ke menu sebelumnya gitu untuk atau bisa langsung beralih ke live agent jika bot mendeteksi error gitu. Kelebihannya itu dia sangat efektif mencegah pengguna terjebak dari looping dan bisa memberikan rasa aman dan kontrol penuh pada penggunanya, lalu juga lebih mudah dan cepat untuk diimplementasikan dari sisi developer. Tapi untuk kekurangannya, itu bisa membuat UI sedikit lebih penuh dengan adanya tombol ekstra di setiap pesan. Lalu ada risiko pengguna langsung menekan live agent tanpa mencoba mengeksplorasi solusi dari bot dulu gitu. Lalu yang ketiga itu ada integrasi generative AI untuk memproses bahasa natural. Dengan menggunakan large language model seperti ChatGPT itu kemampuan chatbot itu bisa memahami konteks kalimat bahasa sehari-hari dan kalau misalnya typo atau ambigu itu dia bisa konfirmasi sendiri gitu. Lalu untuk kelebihannya itu pengalaman interaksinya secara terasa sangat natural gitu buat manusia gitu. Lalu menyelesaikan akar masalah kegagalan bot yang mana tadi dia nggak memahami pertanyaan spesifik pengguna. Lalu juga dapat merangkum informasi panjang menjadi jawaban kasual gitu. Kekurangannya itu biaya operasional tentunya lebih mahal karena integrasi sistem AI atau large language model. Yang kedua yaitu memiliki risiko halusinasi dari bot yang jawabannya itu meyakinkan tapi salah gitu. Kalau misalnya guardrailsnya atau batasan konteksnya itu tidak diatur dengan ketat. Nah, dari final solution ini kita dari lima kriteria ini yang terlihat paling memenuhinya itu adalah opsi yang ketiga yang mana kita integrasi generatif AI dipilih karena mampu menuntaskan akar permasalahan yang paling krusial yaitu tidak mampuan chatbot memahami bahasa natural, lalu juga dia bisa merangkum, lalu dia juga bisa memberikan pengalaman percakapan yang lebih cerdas, fleksibel gitu buat penggunanya. Dan dari sisi development, eh, meskipun dia agak lebih kompleks gitu ya, tapi dampak positif jangka panjangnya itu tentu sepadan dengan effortnya gitu. Design solutions, nah yang pertama itu yang awal ya, yang test flow yang dari awal ada itu pertama kita membuka fitur chat, lalu bot merespons dengan kita menanyakan data diri kita, lalu pengguna memberikan data diri, lalu lalu bot akan menyajikan menu opsi, lalu kita memilih menu atau kalau misalnya kita salah milih ya kita harus ulang lagi gitu dan terjebak looping terus sampai bot akhir-akhirnya hanya mengirim file atau dokumen PDF dan ya kita tetap harus baca file PDF-nya itu manual gitu. Lalu kita akhirnya keluar dari dari chatbot dan beralih ke call center gitu karena frustasi. Untuk temuan masalahnya, pertama itu pemahaman bahasa terbatas, yaitu sistem gagal mengenali kalimat pengguna, sehingga pengguna tetap harus melewati pertanyaan data diri dulu dan memilih menu yang tersedia. Yang kedua ada fleksibilitas navigasi yang rendah. Terdapat ambiguitas label menu yang menyebabkan pengguna salah klik gitu yang karena pengguna bingung gitu pertanyaan dia ini seharusnya masuk ke kategori yang mana gitu. Lalu ada penyajian informasi yang tidak instan yang dimana alih-alih memberikan jawaban bot justru memberikan file dokumen PDF gitu dan kita harus nyari sendiri. Lalu ada beban kognitif yang tinggi dan frustasi. Pengguna dituntut membaca dan mencari sendiri jawaban di dalam PDF tersebut gitu dan ini menimbulkan rasa panik, lelah dan marah karena membuang waktu. Lalu untuk yang redesign,
Ini kita dari awal membuka chat, lalu kita ketik pertanyaan dari bahasa sehari-hari, lalu AI akan memproses konteks dan maksud dari pengguna gitu. Lalu AI akan memberikan jawaban dan menanyakan pertanyaan lanjutan. Kalau misalnya nggak ada ya selesai, kalau misalnya ada ya kita akan menanyakan ulang lagi gitu. Nah, peningkatannya itu alurnya jadi jauh lebih singkat ya. Tidak perlu mengklik menu-menu lagi dari pengguna dan informasi juga nanti akan lebih singkat dan juga chatbot itu akan memahami bahasa natural atau natural language itu bahasa sehari-hari untuk tidak lagi akan error atau looping gitu. Nah, penyederhanaan tes flow ya. Nah, sebelumnya tadi ya lama gitu karena harus pertama ngisi data diri, lalu navigasi yang kaku. Jadi sini kita bisa lihat di awal-awal chat dia langsung meminta kita email ID dan minta nomor telepon gitu. Setelah itu baru dia akan memberikan menu mana yang kita butuhkan informasinya gitu. Sedangkan kalau di yang redesign itu nanti dia di awal-awal tidak akan menanyakan apapun gitu. Dia hanya menanyakan apa yang bisa saya bantu, lalu kita bisa menanyakan dengan bahasa sehari-hari dan dia pun akan menjawab sesuai konteks yang kita berikan gitu. Dampaknya dan dampak yang diharapkan itu adalah memangkas langkah yang kaku menjadi 3 langkah interaksi yang kasual gitu, efisien secara waktu dan beban kognitifnya juga menurun gitu karena langsung diberikan informasi yang cepat dan bukan di PDF yang kita harus nyari sendiri gitu. Nah, overview dari prototipenya pertama di sini ini untuk tampilan dari si website Lion Air-nya. Sini ada tombol untuk chatbotnya dan saat dibuka dia akan menyambut kita dengan saran pertanyaan yang biasa ditanyakan gitu. Lalu setelah itu kita dapat berinteraksi seperti kita berinteraksi dengan large language model pada umumnya gitu. Nah, prototipe ini dikembangkan untuk mentransformasi pengalaman interaksi chatbot Lion Air yang awalnya rule based tadi menjadi asisten virtual yang cerdas berbasis generatif AI. Nah, ini berikut ini untuk sistem desain dari warna dan font yang digunakan dan juga heading. Nah, lalu ada komponen seperti button, lalu ada untuk text input dan badges, status badges, ada card dan juga proses indicator. Kalau ada interactive stage, di mana kalau buttonnya aktif, hover, seperti ini. Lalu ada card interaction stage, di mana kalau misalnya default seperti ini, hover dan selected dia jadi merah. Nah, untuk redesign, yang pertama ada di button chatbot, yang awalnya sebenarnya ini minor, awalnya warna biru, tidak sesuai dengan sistem desain, kita ubah menjadi merah sesuai dengan sistem desain, dan juga kita tuliskan AI assistant sebagai untuk menunjukkan kalau ini tuh menggunakan large language model AI gitu. Nah, untuk chat screen yang kita redesign dari yang biru ke merah sesuaikan dengan sistem desain. Lalu perubahan sambutan yang awalnya minta email dan nomor telepon, dia menjadi bisa langsung eh, pertanyaan. Ini kita langsung input pertanyaan atau dia ada saran pertanyaan seperti ini. Lalu ada penghapusan icon lampiran yang dianggap tidak perlu karena kita bisa menanyakan langsung. Lalu ada perubahan icon dari yang X berubah menjadi minimize untuk menunjukkan kalau chatbotnya ini hanya minimize dan tidak harus mengulang lagi gitu. Lalu ada penghapusan icon home yang dianggap tidak perlu karena AI bisa langsung proses bahasa gitu tanpa kita perlu balik ke menu awal lagi gitu. Nah, di sini juga ada perubahan respon chatbot yang awalnya memberikan link eksternal menjadi langsung informasi jawaban gitu. Jadi awalnya kita di sini minta informasi bagasi, kita malah memberikan link eksternal. Sedangkan di sini sekarang kita akan langsung diberikan informasi ketentuan untuk bagasi dari di Lion Air gitu dan bahkan kita bisa menanyakan pertanyaan lanjutan seperti boleh nggak bawa makanan matang di kabin dan dijawab kalau diperbolehkan agar asal dikemas dengan rapat seperti itu. Untuk desain principal applied yang pertama ada visual hierarchy di mana informasi paling penting seperti tombol aksinya itu dibuat lebih menonjol dibandingkan teks chat biasa gitu. Lalu ada konsistensi di mana semua komponen tombol kartu itu menggunakan sesuai dengan sistem desain gitu agar konsisten. Lalu ada feedback, di mana sistem memberikan respons yang instan terhadap input pengguna seperti konfirmasi maksud pertanyaannya dan memberikan respon yang jelas gitu. User control, di mana tersedia combo kembali dan batal untuk akses setiap respon gitu, memberikan kebebasan pada pengguna untuk mengubah keputusan atau mengoreksi alur tanpa mengulang dari awal lagi. Lalu ada error prevention, di mana AI dirancang untuk memahami bahasa natural dan juga typo dan menyediakan exit path yang jelas untuk mencegah looping. Ada summary. Jadi untuk pertama pain point-nya yang kesulitan memberikan jawaban dari PDF gitu ya. Jadi desain solusinya adalah implementasi AI yang dapat menyajikan ringkasan.
Lalu ada pengguna sering terjebak dalam looping menu, dan akhirnya desain solusinya adalah implementasi AI yang memahami bahasa natural yang dapat mengarahkan pengguna. Lalu ada chatbot gagal memahami pertanyaan sehari-hari dengan integrasi AI yang dapat memproses bahasa sehari-hari. Jadi chatbot itu mampu memahami maksud dari pengguna tanpa harus memaksa menggunakan role-based menu, gitu. Nah, berdasarkan permasalahan utama yang ditemukan pada tahap penelitian tadi, solusi desain difokuskan pada peningkatan kecepatan akses informasi, fleksibilitas navigasi, dan kecerdasan sistem dalam memahami bahasa natural pengguna. Dengan integrasi LLM AI ini, proses pencarian informasi diharapkan jadi jauh lebih efisien, meminimalkan rasa frustasi pengguna, serta memberikan pengalaman layanan yang instan, cerdas, dan meyakinkan bagi pelanggan Lion Air. Untuk evaluasinya, yang pertama ada user testing planning dengan tujuan untuk menguji apakah redesign chatbot ini efektif. Lalu untuk metodenya, kita menggunakan remote platform based testing di mana tipe data mix, sifatnya formatif dan prediktif. Untuk materi pengujiannya ada test success atau success rate, ada average durationnya, ada misclick rate, pattern analysis, dan juga satisfaction. Untuk pertanyaan risetnya, ada secara keseluruhan apakah puas, apakah dengan kemudahannya, apakah puas dengan waktu, dan apakah merasa yakin dengan informasi yang diberikan. Nah, untuk pertama, ini untuk planning timeline. Yang pertama, menentukan fokus pengujiannya. Lalu yang kedua itu menyiapkan high-five prototype ya. Yang ketiga itu pelaksanaan user testing secara hybrid sesuai dengan ketersediaan usernya. Lalu yang keempat itu menganalisis hasil user testing dan menyusun laporannya. Lokasinya itu hybrid dari lokasi masing-masing user dan dibatas secara remote. Lalu kebutuhan alat dan materialnya itu pertama ada Hive prototype-nya, lalu ada testing platform di sini menggunakan Maze, lalu ada scenario test, dan ada daftar responden dan juga laptop atau PC untuk analisis hasil testing. Outputnya adalah laporan hasil akhir ini. Untuk tes usernya ada 6 orang. Yang pertama ada Chandra, yaitu mahasiswa ilmu komputer IPB. Lalu ada Abi Syed, yaitu karyawan swasta. Ada Harsemi Rafsa, mahasiswa pendidikan informatika di UNJ. Lalu ada Rizwan Lalu Yunus, mahasiswa ilmu komputer IPB, Abtadi, mahasiswa ilmu komputer IPB, dan ada Karim Asma, mahasiswa agribisnis IPB. Berikut untuk dokumentasi testingnya. Dengan dokumentasi diambil dari rekaman user saat user sedang melakukan testing itu. Jadi mereka share screen. Nah, berdasarkan hasil user testing ini, partisipan 6 orang, success rate-nya 100%, di mana semua partisipan berhasil mencapai tujuan akhir dari tes yang diberikan. Lalu untuk drop off rate 0%, berarti nggak ada yang menyerah atau menghentikan proses interaksi dengan chatbot di tengah jalan. Lalu untuk average duration-nya 25,33 detik, di mana berarti pengguna dapat menyelesaikan tes atau menemukan informasi dalam waktu yang relatif singkat tanpa bantuan. Nah, click rate-nya 20,85%, masih ada beberapa interaksi yang menunjukkan keraguan atau salah klik pada beberapa elemen di termuka si chatbotnya. Jadi walaupun tingkat kesuksesannya itu 100% dengan rata waktu yang cepat yaitu 25,33 detik, serta tidak ada user yang menghentikan proses dengan jalan, masih terdapat kesalahan klik yang mencapai angka 20,85%. Angka misklik ini dapat dijadikan evaluasi tambahan untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan interface dari si chatbot AI ini. Berikut untuk feedback user analysis. Untuk kemudahan informasi, mayoritas 4 orang itu menjawab skor 7. Lalu untuk kecepatan mendapatkan informasi seimbang di antara 6 dan juga 7. Untuk keyakinan terhadap informasi, mayoritas masih menjawab yakin meskipun ada satu yang netral. Lalu untuk usability goals, uh, untuk efisien to use itu tercapai di mana pengguna itu dapat menyelesaikan tesnya dengan cepat, yaitu hanya 25,33 detik. Untuk save to use, sebagian tercapai di mana drop rate-nya 0%, namun masih ada misclick rate sebesar 20,85%. Lalu untuk easy to learn, sebagian tercapai meskipun masih ada angka misclick tadi. Dan untuk have good utility itu tercapai di mana success rate-nya mencapai 100% gitu, membuktikan bahwa chatbotnya ini relevan dan berfungsi sesuai kebutuhan pengguna. Lalu untuk hubungan dengan UX goals, yang pertama trust, yaitu tercapai, pengguna itu percaya tadi di hasil uh, pertanyaan itu, trustnya itu mayoritas menjawab percaya dengan hasil jawaban dari si chatbotnya. Lalu untuk ketenangan itu juga tercapai di mana drop off rate-nya juga 0%. Untuk kepuasan itu tercapai karena
interaksinya itu sangat cepat dengan rata-rata durasi hanya 25,33 detik. Untuk kesimpulannya, dari yang problem awal itu pertama adalah navigasi chatbot terasa rumit bagi pengguna. Lalu sistem menggunakan dokumen PDF untuk informasi dan tidak praktis. Lalu pengguna merasa terhambat saat memiliki kebutuhan untuk mencari informasi dengan cepat. Nah, berdasarkan hasil pengujian, di mana success rate-nya 100%, drop off rate-nya 0%, average duration 25,33 detik, dan pengguna merasa puas dengan kemudahan penyelesaian tugas dan yakin bahwa informasi yang diberikan oleh chatbot AI itu benar gitu. Untuk hasil redesign, pengguna kini dapat menerima informasi secara langsung tanpa terhambat oleh dokumen PDF yang tidak praktis. Dan untuk alur navigasi yang sebelumnya rumit juga sudah diperbaiki, memungkinkan pengguna menemukan informasi dengan cepat. Kesimpulan akhirnya, berdasarkan hasil pengujian, perbaikan alur pada chatbot AI Lion Air ini berhasil mengatasi permasalahan navigasi yang rumit dan sistem informasi berbasis PDF yang tidak praktis. Pengguna kini dapat menyelesaikan interaksi dengan tingkat keberhasilan sempurna tanpa adanya yang menyerah di tengah jalan dan dalam waktu rata-rata yang sangat singkat. Secara keseluruhan, pengguna merasa puas dengan kemudahan sistem dan yakin dengan akurasi informasi yang diberikan. Untuk pengembangan selanjutnya, yang pertama adalah mengupayakan untuk mengurangi misclick rate-nya yang ditemukan selama pengujian, lalu meningkatkan kemampuan natural language processing agar generatif AI ini semakin akurat dan juga natural dalam memahami berbagai variasi bahasa sehari-hari. Lalu menyempurnakan dan memperluas cakupan AI untuk menampilkan ringkasan informasi instan lainnya, sehingga semakin meminimalisir ketergantungan pada file PDF yang panjang. Lalu ada melakukan pengujian usability testing lanjutan dengan jumlah partisipan yang lebih besar dan lebih beragam untuk memvalidasi efektivitas ini. Berikut untuk direktori tautan dokumentasi dari pengujian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.